Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu cabang ilmu yang paling menarik dan berpengaruh dalam fisika, yaitu fisika kuantum. Apa itu fisika kuantum? Bagaimana sejarahnya, dan siapa saja tokoh terkenal yang terlibat dalam pengembangan teori ini? Mari kita mulai. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari fenomena fisik pada skala yang sangat kecil, yaitu partikel subatomik seperti elektron, proton, neutron, dan foton. Di skala ini, hukum fisika klasik seperti hukum Newton tidak lagi berlaku. Fisika kuantum memberikan pemahaman tentang perilaku partikel-partikel tersebut sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Konsep ini yang dikenal sebagai dualisme gelombang partikel. Beberapa prinsip-prinsip dasar dalam fisika kuantum seperti ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Semakin akurat kita mengetahui satu, semakin tidak pasti kita mengetahui yang lain. Superposisi. Partikel dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus hingga dilakukan pengukuran. Setelah pengukuran, partikel jatuh ke salah satu keadaan tertentu. Entanglement. Dua partikel bisa terhubung sedemikian rupa sehingga perubahan pada satu partikel langsung mempengaruhi partikel lainnya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Konsep-konsep ini berdampak besar pada cara kita memahami realitas fisik dan membawa kita ke jantung teknologi modern seperti semikonduktor, laser, dan komputer kuantum. Sejarah fisika kuantum dimulai pada awal abad ke-20 dengan beberapa penemuan dan teori. Mari kita bahas satu persatu. Planck dan kuantisasi energi tahun 1900. Fisika kuantum bermula dari penelitian Max Planck tentang radiasi benda hitam. Ia mengusulkan bahwa energi tidak dapat emisi secara terus-menerus, melainkan dalam paket diskrit yang disebut kuanta. Ia mendefinisikan energi kuanta dengan rumus yang menjadi cikal bakal fisika kuantum. Teori gelombang dan partikel tahun 1905. Albert Einstein mempopulerkan paradigma gelombang partikel dengan menjelaskan efek fotolistrik. Ia menunjukkan bahwa cahaya dapat bersifat sebagai partikel atau foton yang memiliki energi sebanding dengan frekuensinya. Model atom Bohr tahun 1913. Niels Bohr memperkenalkan model atom yang menjelaskan bahwa elektron mengorbit inti atom pada tingkat energi tertentu dan hanya dapat melompat antar tingkat tersebut. Model ini menjadi langkah awal penting dalam memahami struktur atom. Pendirian teori kuantum modern tahun 1920-an. Teori ini dirombak lebih lanjut oleh fisikawan seperti Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan Paul Dirac. Schrödinger mengembangkan persamaan gelombang untuk memodelkan tingkah laku elektron sebagai gelombang, sedangkan Heisenberg mengembangkan mekanika matriks. Mari kita bahas tokoh-tokoh terkenal telah berkontribusi pada pengembangan fisika kuantum. Max Planck dikenal sebagai bapak fisika kuantum. Ia mengusulkan ide dasar bahwa energi bersifat diskrit. Albert Einstein. Di samping teorinya tentang relativitas, kontribusi Einstein terhadap fisika kuantum, terutama pada efek fotolistrik, sangat penting. Niels Bohr. Pengembangan model atom dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang struktur atom menjadikannya salah satu tokoh sentral. Werner Heisenberg. Dikenal karena prinsip ketidakpastiannya, ia mendapat Nobel dalam fisika pada tahun 1932. Erwin Schrödinger. Dikenal untuk persamaan gelombangnya, ia menjembatani konsep gelombang dan partikel dalam mekanika kuantum. Richard Feynman. Berkontribusi pada elektrodinamika kuantum dan terkenal dengan penggambaran diagram Feynman yang mempermudah visualisasi interaksi partikel.
Fisika kuantum tidak hanya mempengaruhi teori fisika, tetapi juga teknologi modern. Dari aplikasi prinsip-prinsip kuantum telah tercipta. Semikonduktor digunakan dalam elektronik modern seperti transistor dan dioda. Laser, teknologi berbasis kuantum yang digunakan dalam berbagai aplikasi dari pemotongan logam hingga pengobatan. Komputer kuantum, meskipun masih dalam tahap pengembangan, komputer kuantum menjanjikan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer klasik. Konsep fisika kuantum juga merembes ke dalam bidang lain seperti kriptografi kuantum yang menawarkan tingkat keamanan baru bagi komunikasi digital. Jadi, apakah Anda tertarik dengan dunia fisika kuantum? Jika ya, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan, dan tinggalkan komentar di bawah tentang teori kuantum yang paling menarik bagi Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.